Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian, baik yang mendengar lewat Zoom Kobar Islamic Study dan juga kaum muslimin yang mendengar lewat teman-teman RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, yang menyiarkan juga dari berbagai channel, termasuk juga mungkin stasiun TV, dan yang mendengar malam ini lewat channel Rumaiso TV. Semoga Allah menjaga dalam kebaikan. Malam ini tema kita, tema remaja atau anak muda. Insya Allah yang kita kaji ini tentang masalah perjodohan. Nantinya jika ada yang ditanyakan, saya nanti bagi sesi materi sekitar 20 menit. Setelah itu kita lanjut dengan sesi interaktif. Dulu saya akan menelepon tim Biro Jodoh untuk tanya-tanya kiat-kiat tentang masalah perjodohan ini yang nanti kaitannya dengan materi kita. Baru kemudian setelah itu saya buka sesi tanya jawab dengan pertama nanti lewat telepon. Setelah itu ini yang dengar lewat Zoom juga ini banyak sekali, sekitar 260 dan yang telepon atau yang ingin bertanya saya akan lihat juga di kolom komentar di YouTube channel Rumaiso TV. Baik, kita akan bahas tema tentang masalah perjodohan ini. Biasanya ini jadi problem anak muda ketika mereka ingin menikah, punya kendala dalam hal jodoh yang sudah dia pilih nantinya akan sedikit konflik dengan orang tua. Ya, sedikit konflik dengan orang tua. Ya, sudah dapat jodoh yang pas, mentoknya pada orang tua tidak setuju. Atau mungkin dia itu sudah mampu, ya bisa jadi juga dia belum punya niatan untuk menikah. Namun kita bahas yang problem ini, kita akan pecahkan. Mudah-mudahan juga bisa berbagi pengalaman dengan tim Biro Jodoh yang pernah mengurus masalah ini juga. Pertama kali nanti silakan lihat di ini ya. Kami sudah menulis di Remaja Islam, artikel di halaman pertama ya, di Remaja Islam. Ada jodohku, pilihan orang tua atau pilihanku. Nanti bisa dicek artikel tersebut dan dipelajari. Kami baru saja susun dan bisa di-share nanti. Kalau ada perbaikan nanti kami beritahu update-nya. Perlu dipahami dulu, jodoh itu sudah jadi takdir, sehingga perlu kita pasrah juga pada Allah selain kita cari sebab. Ya. Namun semuanya sudah Allah takdirkan. Gak ada yang bisa melawan takdir ini, gak ada. Kita bisa pelajari hal ini dari hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW itu ceritakan tentang fase penciptaan manusia, ya, dari tetes mani, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian diutuslah malaikat. Summa yursalu ilahil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, lantas ditiupkanlah ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, lantas ditetapkan 4 perkara. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Ditetapkan rizki, ajal, amal, sengsara ataukah bahagia. Nah, jodoh ini bagian rizki. Ya, jodoh ini bagian rizki, berarti sudah ditetapkan, dan penetapannya ini sudah 50.000 tahun ya, sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah ada. Maka harus diyakini itu terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua, kita tetap berusaha. Jodoh tetap kita ya cari. Kita punya kriteria dalam hal ini. Kriteria akhwat yang dicari misalnya ini ikhwan. Ya, para ikhwan ini bisa catat nih ya. Pilih yang baik agamanya, lebih bagus selain taat beragama juga cantik, berasal dari keturunan terhormat dan kaya. Namun seperti kita jelaskan pada pertemuan pekan lalu, kalau ini bukan jadi skala prioritas. Yang prioritas nomor 1 tadi. Bisa jadi agamanya bagus namun kecantikannya kurang. Bisa jadi agamanya bagus namun ya dia dari kalangan biasa. Mungkin sekufu dengan si laki-laki. Sekufu itu selevel, sama gitu, setara. Yang ketiga, cari yang penuh kasih sayang. Ikhwan cari akhwat yang penuh kasih sayang. Yang keempat, cari yang subur. Bisa tahu dari orang tuanya ini punya anak berapa ini. Orang tuanya ini punya ini keturunan dari dia ini anak nomor 12. Nah, itu bisa tahu dari situ kesuburan dari silsilah keturunan. Terus yang kelima, dianjurkan milih yang masih gadis. Ya, walaupun milih janda tidak tercela di sini. Dan yang keenam, taat serta dapat dipercaya. Ya, taat serta dapat dipercaya. Lalu sekarang kriteria ikhwan yang dicari ini, akhwat milih yang bagaimana? 1, yang punya agama yang baik, karena laki-laki itu akan jadi posisinya jadi imam. 2, punya kemampuan finansial. Ini selalu saya sarankan sekali. Nanti kalau ada yang nanya sama saya, dia masih kuliah, kemudian pingin nikah, lalu gak punya kemampuan, saya sarankan gak usah nikah dulu. Finansial cukupi dulu. Gak mesti mapan, gak mesti punya mobil dulu, gak mesti punya rumah dulu. Yang penting mau siap tanggung jawab, itu yang dimaksudkan. Tanggung jawab di sini dalam hal dia bisa penuhi kebutuhan pokok seistri gitu. Itu yang nanti dia penuhi. Yang ketiga, perhatian pada istri. Ya, dia perhatian pada istri. Namun ini tidak bisa diketahui kalau orang itu lagi pacaran ya, karena kalau lagi pacaran, mau terserah mau pacaran konvensional kayak pacaran islami kayak sama saja. Ya. Yang jelas kalau pacaran seseorang itu akan buat semuanya serba baik. Sehingga kita tidak bisa nyatakan kalau dia itu benar-benar perhatian gitu. Contoh saya kalau dia pacaran selain pacaran islami lah menurut dia. Dia bangunkan sholat tahajud. Belum tentu nanti kalau nikah dia bangunkan kayak gitu. Bisa jadi si laki-laki ini jadi pemalas gitu. Terus yang keempat, yang menyenangkan jika dipandang istri. Jadi ikhwannya ya. Terus yang kelima, sekufu. Sekufu ini penting ini. Namun para ulama syaratkan yang sekufu yang paling penting adalah sekufu dalam hal agama. Gak bisa ini laki-laki yang dinikahi si perempuan itu lintas agama, gak bisa. Haram kalau pernikahan kayak begini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, bukan rendah. Tidak boleh dikalahkan. Islam di atas. Jadi laki-laki pemimpin di rumah harus muslim dong. Gak mungkin pemimpinnya dalam rumah itu non-muslim, kemudian istrinya itu muslim. Gak mungkin. Rusak seperti itu. Dan ini pernikahan yang tidak sah. Sekufu dalam agama ini wajib. Ya, terus milih yang bagus agamanya, lalu kadang sekufunya ya strata sosial, kadang sekufunya ya lihat dari strata pendidikan. Ini suatu yang wajar saja ya, namun bukan jadi suatu yang harus gitu. Kadang ada yang punya kendala nih ya, si laki-laki S1, si perempuan mungkin cuma lulusan SMP atau SMA, kadang sudah jadi problem di orang tua gitu. Masa kamu nikah sama ini sih, dia nggak kuliah, kamu S1 gitu. Terus yang keenam itu tidak mandul, karena dituntut dalam pernikahan itu kan dicari keturunan gitu. Dan Nabi SAW itu sangat berbangga dengan umatnya yang banyak ya dari pernikahan ini. Nah setelah kita ketahui kayak tadi kriteria ini kita pengen ya ideal kayak gitu ya. Ingat ini standar ideal ya, bukan harus. Artinya ada yang kita tuntut atau kita cari yang bagus agama ya tadi ya. Ini saya sarankan sih ini yang dikejar dulu. Kalau dapat yang cantik, yang dapat juga ya lulusan yang ya universitas favorit atau mungkin jurusan favorit lah, nah, itu cuma tambahan saja.
Nanti itu cuma tambahan saja, selingan saja, itu cuma tambahan saja, tidak jadi syarat pokok. Nah ini kita cari ini, yang mau menikah cari seperti itu. Namun dia akan punya kendala karena nanti orang tua punya banyak pertimbangan seperti ini. Saya ada sebutkan dalam tulisan, orang tua itu ada yang menilai dari bagusnya agama. Ini biasanya tipe orang tua yang punya background agama yang bagus juga. Dia akan lihat tuh, oh si itu ngaji di mana itu ya? Guru ngajinya siapa ya? Kadang dia lewat biro jodoh. Ya, misalnya dia lihat biro jodoh rumah Yeso, dia tertariknya lewat biro jodoh ini dikarenakan masalah perhatian pada agama yang dipilih gitu loh. Sehingga kalau dia sudah dapatkan yang pas gitu ya, dia tidak akan tidak terlalu membebankan si anak untuk milih yang cantik, yang ini enggak. Itu kalau dapat yang seperti itu. Ada pertimbangan orang tua kayak tadi. Ada orang tua menilai dari pendidikan. Pertimbangannya itu pendidikan. Biasanya yang kalau laki-laki sih cari yang lebih rendah gak masalah gitu. Namun yang resiko berat sih kalau perempuan. Dia agak berat ketika dia pendidikannya lebih tinggi, kemudian dia dapat laki-laki yang lebih rendah strata pendidikannya. Misalnya dia S1, dia dapati laki-laki yang lulusan SMA misalnya. Nah, ini orang tua jadi bahan omongan ini dari orang tua dan keluarga ini. Masa kamu pilih kayak gitu sih? Nah, nanti kita akan temukan solusinya insya Allah. Terus ada lagi orang tua menilai dari asal daerah. Dia maunya orang tuanya pokoknya Jawa saja deh gitu, atau Sumatera aja, atau mungkin tempat sudahlah nggak usah cari jauh-jauh, Jogja saja, nggak usah cari ke tempat lain gitu. Mungkin karena faktor besok kalau mau mudiknya nggak jauh-jauh, bisa perhatian pada orang tua, bisa kunjungi orang tua juga bisa datang ke rumahnya, kemudian orang tua bisa kunjungi gitu. Ada juga karena faktor orang tua menilai dari gadis atau janda. Nah biasanya yang punya problem seperti pekan lalu yang kita dapati masalah itu, ada laki-laki, dia itu perjaka, kemudian ingin menikahi janda. Nah itu orang tuanya sulit untuk penuhi itu. Ini jadi problem ya. Ya mudah-mudahan nanti kita akan cari solusinya nanti di sini. Kemudian orang tua juga kadang melihat dari usia. Ini masih muda si laki-laki ini 25 tahun. Dia dapati jauh dari si perempuan ini umur 35 tahun. Karena jadi pertimbangan gitu. Orang tua nilai seperti itu. Masa kamu cari yang tua seperti itu sih? Nah mudah-mudahan kita dapatkan solusinya nanti ya. Terus kadang juga ada yang beli cantik ya. Kadang mungkin pertimbangan orang tua ini serak atau enggak ini ya. Kalau dia lihat anak gadisnya ini misalnya si laki-laki nih milih jodoh yang pas, lihat perempuannya ini, oh sudah pas nih, ibu juga senang, aman. Nah itu bisa dilanjutkan tuh. Kadang juga pertimbangan orang tua, ini bukan masalah milih kayak tadi. Orang tua nilai kita, kamu benar mau nikah muda, kamu benar ini sudah siap. Orang tua timbang-timbang di situ. Catatan berikutnya setelah tahu pertimbangan orang tua kayak tadi, saya selalu sarankan, nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada selalu saya akan sarankan pada yang bertanya, coba milih ini dulu. Tetap cari restu orang tua, artinya ridho orang tua yang kita cari. Coba perhatikan hadis Nabi SAW. Ini jadi patokan, ini bukan hanya dalam masalah perjodohan saja, untuk kuliah, untuk pekerjaan. Nah kayak gini dicari ridho orang tua dulu. Karena Nabi SAW itu katakan ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridho orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua gitu. Kalau kita dapati ridho orang tua, insya Allah itu makin mudah. Jadi biasanya saya sarankan kepada yang akan menikah, ini adik-adik remaja, anak-anak muda yang sudah siap ya. Coba dengar saja saran dari orang tua itu apa. Dia pingin kayak gimana gitu loh. Itu lebih kita cari aman ya. Kita cari aman seperti itu. Istilahnya safety lah. Jika kita inginkan orang tua kayak gini, ya sudah kita dapat tuh alhamdulillah aman. Namun biasanya ada orang tua yang persyaratkan super berat.
kamu harus cari pokoknya dokter. Kalau nggak dokter, ibu nggak mau. Nah, biasanya dari ibunya ini. Ya, kadang juga ya dari bapaknya gitu. Lihat calonnya nggak setuju. Ya, ada banyak faktor, intinya ya problemnya macam-macam sih. Namun saya selalu sarankan sekali lagi, pokoknya cari ridho orang tua. Maka kalau orang tua yang dicari ridhonya, maka dalam Islam ini ketika menikah itu tentu ada syarat-syarat. Di antara syarat menikah itu ya, ini nanti rukun nikah ya, ingat ya, calon laki-laki, calon perempuan, terus ada wali, ada saksi, ada ijab qabul ya, ada ijab qabul, ada saksi. Maka ketika menikah ya, ketika menikah tadi coba lihat, ada di sini kita butuh juga, terutama si perempuan ya, perempuan itu butuh wali. Walinya nanti urutan ya, ada ayah, kalau tidak ada ayah berarti kakeknya, kalau tidak ada saudara laki-lakinya, kalau tidak ada ya keponakan, kalau tidak ada ya paman, kalau tidak ada lagi sepupunya. Kemenak atau KUA itu punya prosedur untuk itu, nanti bisa banyak-banyak tanya. Saya kalau ada yang nanya tentang masalah wali, saya bilang rujuk kepada KUA yang nanti yang tentukan, bukan kamu yang tentukan. Walaupun kamu pingin yang nanti jadi walinya itu si A gitu misalnya, KUA bilang enggak, ini si B ini masih punya peluang untuk jadi wali, maka manut pada pilihan itu. Maka intinya nikah itu mesti ada wali. Tanpa wali nikah jadi masalah. Maka ada istilahnya kawin lari. Ini biasanya terjadi ketika sudah cinta mati nih. Pacarannya sudah lama. Kemudian si laki-laki dan si perempuan ya cuma merasa punya jodoh saya itu ini, saya nggak mau jodoh yang lainnya. Akhirnya mentok pada orang tua, nggak dapat restu orang tua, sudahlah kita nekat lari saja. Ada juga yang cari solusi, kalau nggak gitu ya pingin cepat juga, ya sudah dihamili saja si perempuan. Dia lakukan kesalahan dulu kayak gitu. Akhirnya nikah. Namun yang saya ingin tekankan, kalau nikah tanpa wali, walinya dipilih yang wali ya kaleng-kaleng, abal-abal gitu, cuma main comot sana sini saja. Ingat, Nabi SAW itu katakan, la nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tanpa wali nikah nggak sah. Kadang itu orang cuma mikir sempit ya, anak-anak muda itu. Sudah, pokoknya kita lari saja. Ya. Seakan-akan solusi satu-satunya cuma itu saja. Nah, kalau ini sudah dipahami, ya, maka kembali lagi sekarang nilai pendapat orang tua. Saya contohkan di sini ada satu pembahasan, walaupun ini tentang masalah perceraian yang saya bahas di sini ya. Namun ingat, kadang penilaian orang tua bisa diambil. Saya bahas ini ketika mengingatkan ada kisah, tahu kisahnya Nabi Ismail ya. Dia ketika menikah, Nabi Ibrahim itu belum tahu bapaknya. Istrinya itu kayak gimana. Dia datang ke rumah, tanya pertama, ini istri yang pertama ya. Tanya tentang keadaan Ismail, kamu di rumah itu gimana dengan suamimu, penghidupanmu gimana. Istri yang pertama katakan bahwasanya, wah kami ini serba susah. Kemudian Nabi Ismail dititip pesan oleh bapaknya Ibrahim, kalau nanti Ismail pulang ya, beritahu pada suamimu, tolong ganti palang pintu. Ya, tolong ganti palang pintu rumah ini. Yang dimaksudkan dengan palang pintu diganti adalah ceraikan. Maka akhirnya ketika pulang diberitahu tentang hal tadi, lantas Ismail ceraikan istrinya. Dan lalu dia menikah lagi, dapat istri yang kedua. Ibrahim datang lagi, belum tahu kalau putranya ini nikah lagi. Akhirnya tanya pada istrinya tentang penghidupannya. Istri yang kedua ini berbeda 180 derajat. Ya, ketika itu istrinya ditanya kehidupannya gimana, bilang alhamdulillah kami itu serba baik, kehidupan kami itu seperti ini. Jadi tanggapannya positif. Nah, Nabi Ibrahim katakan pada istrinya ini, istrinya Ismail, kalau Ismail pulang, bilang dia pertahankan palang pintu yang ada. Ya, pertahankan palang pintu yang ada.
Sini menunjukkan kalau ada orang tua bisa menilai ya, sehingga anak itu nurut dalam hal ini. Namun di sini para ulama punya bahasan, apakah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya ketika ditanya tentang seorang yang sudah mempunyai istri dan anak, kemudian ibunya tidak suka kepada istrinya dan mengisyaratkan agar menceraikannya, Ibnu Taimiyah katakan tidak boleh dia mentalak istri karena mengikuti perintah orang tua. Menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada ibu. Jadi ada sebab saja, itu baru diikuti. Kata-kata tadi itu baru diikuti. Imam Ahmad ini pernah ditanya juga, apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua itu menyuruh untuk menceraikannya? Dikatakan oleh Imam Ahmad, jangan kamu talak. Orang tersebut bertanya lagi, tapi bukankah Umar itu pernah menyuruh sang anak menceraikan istrinya? Kata Imam Ahmad, boleh kamu taati orang tuamu jika bapakmu sudah sama dengan Umar, karena Umar memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsu. Maka kadang perkataan orang tua itu didengar seperti ini, kadang ya perlu kita pertimbangkan. Nah, dari sini dasar ini kami ingin jelaskan kalau memang orang tua silakan memberikan pertimbangan, anak bisa perhatikan pertimbangan tersebut. Namun anak juga punya keinginan dalam hal ini, ada yang kriteria yang dia itu inginkan gitu, karena dia yang jalani kehidupan nantinya. Sehingga yang jadi solusi di sini saya sarankan, jika terjadi masalah seperti ini, tolong banyak-banyak pertimbangkan orang tua. Kalau memang kamu sudah yakin, enggak ini saya harus ini. Nah, komunikasikan dengan orang tua dengan cara yang baik, pahamkan pada mereka. Satu pertanyaan yang saya tanyakan ini terakhir, benarkah ia pantas diperjuangkan? Ini sekarang sudah mentok, kita akhirnya kok jadi berantem sama orang tua ya. Saya pokoknya mau yang ini. Sekarang pertanyaannya dulu, itu benar nggak kita itu perjuangkan dia gitu? Pantas nggak? Apa istimewanya dia? Ya. Pantas nggak? Apa istimewanya dia? Maka jawabannya dua berarti ya. Kalau memang dia itu pantas diperjuangkan, ini kita tetap lanjut, maka perjuangkan itu. Berarti tetap komunikasi yang lemah lembut pada orang tua. Dan saran saya, perkuat dengan doa. Doa bisa merubah segalanya. Hati itu Allah yang membulak-balikan. Dan doa itu bisa merubah takdir. Artinya takdir kita jalani dengan mudah. La yarudul qada ila du'a. Wa la yazidu fil umri ilal bir. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Kemudian yang dapat menambah umur hanyalah amalan kebaikan. Dan saya itu termasuk yang punya masalah dulu seperti ini juga. Namun saya tetap mau perjuangkan itu, ya. Tetap harus berusaha untuk melobi, mentok gak ada apa-apa lagi, ya sudah stagnan. Seakan-akan sulit lanjut, ya sudah saya diamkan dulu. Ya, saya diamkan dulu, ya mau lanjut atau enggak sudah saya, ya kalau memang terbaik ya sudah, itu pasti nanti akan ada jalannya. Tiba-tiba dengan memperbanyak doa, beberapa hari kemudian hati orang tua itu berubah 180 derajat. Ada saran dari keluarga yang lain, ya, beritahu, sudah, Abdul itu nikah saja. Berubahlah tadi, akhirnya jadi menikah. Ya. Karena kita berusaha komunikasikan, sudah kalau sudah mentok, coba dengan doa lagi. Masa doa ini Allah tidak kabulkan, kita angkat tangan, kemudian Allah berikan kita itu hampa begitu saja. Nah, ada juga doa di sini saya sebutkan. Nah, ini ada doa untuk takdir kita baik ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma ada abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaihi min qaulin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Coba sambil baca doa tadi, ini ada di remajaislam.com ya. Coba perhatikan artinya. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang engkau ketahui maupun tidak aku ketahui.
apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari kebaikan yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu Muhammad SAW kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan Nabi-Mu. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Lihat kalimat terakhir ya. Jadi takdir itu baik. La yarudul qada ila doa. Ingat kembali hadis tadi. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Nah, ini kalimatnya di sini. Kita kalau mendapati takdir yang baik, banyak-banyakin doa. Kemudian pertanyaan terakhir, kalau tadi itu bisa diperjuangkan, perjuangkan. Sekarang pertanyaannya, ini kalau tidak pantas diperjuangkan bagaimana? Ya, maka saran saya timbang-timbang untuk mengikuti keinginan orang tua. Kan karena orang tua kan nggak mau. Cari jodoh yang lain. Jodoh yang lain masih banyak. Kita masih punya peluang yang lain. Ini nggak lolos. Ya, saya kok sudah serak, orang tua enggak. Saya sudah perjuangkan itu. Ternyata nggak pantas sudah diperjuangkan. Kok laki-lakinya kayak gini ya? Nah, sudah saya ikut saran orang tua, tolak saja. Cari yang lain lagi. Yang kedua, enggak lagi ya, memang belum takdirnya. Sebagaimana tadi kita katakan, ini jodoh ini takdir. Cari yang lain lagi. Terus mudah-mudahan bisa jadi berulang kali dia cari jodoh tadi. Akhirnya mungkin di kali kelima baru dia dapati itu. Dan banyak yang buktikan kayak gini. Yang penting gak jadi ahli nazar saja. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Itu yang kita bahas di kesempatan ya pada malam hari ini. Baik, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih pada semua yang masih menyimak. Mungkin ada yang terputus tadi atau baru menyaksikan. Di video ini ada rekamannya. Ya, bisa di play ulang ya. Di Facebook juga bisa di play ulang juga. Nanti disimak lagi. Ada yang kurang jelas, kalau saya sudah jelaskan ya mungkin saya nggak ulang lagi ya. Kecuali yang penting-penting saja yang perlu saya jawab nantinya. Saya sekarang ingin hubungi dulu dari pihak Biro Jodoh yang mengurus. Ternyata dari pembahasan saya tadi, saya ingat mereka punya beberapa problem yang bisa dipecahkan ini. Baik. Ini dengan Bunda Liski dan Ibu Dwi dan Ibu Mauna yang mengurus perjodohan ini langsung. Jadi saya teringat beberapa hal yang mereka punya pengalaman dalam hal ini, bisa ceritakan. Ada yang jodohnya belum dapat sampai 5 kali gitu. Ada yang problem orang tua dan seterusnya. Assalamualaikum Ibu-ibu. Baik, kita punya waktu mungkin sekitar 10 menit dulu ya. Tanya-tanya dulu ini, Bunda. Waktu ngurus perjodohan, ini biar orang tahu kendalanya bagaimana ya. Ada nggak yang diurus sampai 5 kali atau pokoknya 1 kali lebih gitu, lebih dari sekali? Ta'aruf gagal, terus cari lagi, mungkin bisa sampai 5 kali kayak gitu. Ada nggak? Ada, Kak. Kendalanya apa itu? Jadi ada yang sampai 5 kali seperti itu tuh karena memang salah satunya kurang cocok dari data seperti itu, dan kebetulan memang tim itu sangat sabar sekali gitu untuk memfasilitasi, mencarikan gitu. Tapi itu juga biasanya karena memang kendalanya itu ditolak orang tua gitu. Lihat. Jadi masih sabar-sabar. oh, berarti anaknya sudah srek tapi orang tua tolak. Iya. Jadi kalau persoalannya seperti itu, kami masih sabar untuk mencarikan terus gitu. Kenapa orang tua tolaknya itu kenapa? Biasanya itu
sih dari ikhwan juga orang tuanya yang menolak, dari akhwat juga orang tuanya yang menolak. Itu biasanya karena domisili salah satunya. Nah, karena domisili, terus apa lagi? Domisili kepingin orang tua itu punya mantu yang berdekatan, salah satunya seperti itu. Kemudian dari suku. Suku ya. Ya, dari suku. Kemudian dari yang saat ini memang sedang kami tanganin, itu orang tua menolak itu dari sisi penghasilan si ikhwan. Itu ada yang penghasilannya itu PNS nih ya, S2, ditolak sama calon mantu karena gajinya itu cuma 5 juta, seperti itu ada. Ya Allah, laki-lakinya gajinya cuma 5 juta ditolak. Iya, padahal sudah PNS, juga pendidikannya S2, kemudian juga agamanya bagus, kemudian juga dari fisiknya juga ya bagus juga, seperti itu. Ternyata orang tua karena menginginkan agama, kemudian juga fisik, kemudian pendidikan itu balance dengan penghasilan, ya tetap ditolak seperti itu. Katanya uang 5 juta itu nggak cukup untuk menghidupi rumah tangga, seperti itu. Ya Allah, ini ikhwan-ikhwan ini harus sabar-sabar ya. Kayak gitu aja ditolak ya. Iya, jadi kami masih sabar Tat untuk mencarikan yang seperti ini. Itu karena memang bukan dari pihak peserta, tapi dari pihak orang tua, seperti itu. Aduh, kayaknya Bunda ini bikin yang jomblo-jomblo jadi down ini. Tadi mereka sudah mau semangat, tapi diberitahu 5 juta gaji aja ditolak. S2 loh ini. Iya. Mentoknya itu pada orang tua. Ya. Itu mentoknya pada orang tua, bukan si akhwat ya. Jadi kita ini lagi bahas memang masalah dengan orang tua ini kayak gini. Jadi problemnya ada kayak gitu. Jadi dalam biro jodoh, jadi memang kita minta persetujuan orang tua. Kita nggak kasih bebas gitu. Si perempuan laki-laki kenalan itu kita nggak kayak gitu. Jadi harus ada tanda tangan orang tua dulu persetujuan ini. Jika sudah disetujui maka lanjut dari persetujuan orang tua. Nah, nanti ujungnya kan ketika sudah perkenalan, orang tua ikut. Kadang kita proses ta'aruf seperti saat ini lewat online, itu orang tua ikut itu. Langsung mau lihat calonnya. Nah, seperti ini jadi pertimbangan. Jadi bisa ikhwan, akhwat, lihat ini ya, masalahnya nyata ya. Jadi yang kita sebutkan tadi bukan hanya dongeng saja, itu bukan dongeng, ini cerita nyata seperti itu. Nah, terus itu tadi tentang yang berulang kali ada yang mentok di orang tua. Sebentar Bunda, kalau yang tadi saya sebut ada nggak yang betul nggak yang tadi saya sebut orang tua itu banyak pertimbangan? Ada yang tadi kan Bunda sebut pendidikan, asal daerah juga ya. Betul kan, asal daerah juga mempengaruhi. Kenapa asal daerah jadi pertimbangan? Kadang-kadang orang tua juga percaya mitos seperti itu. Oh iya, kayak orang Jogja dengan Gunung Kidul nggak boleh gitu ya. Misalnya kalau dari suku ini dengan suku ini katanya nggak cocok, nanti ada yang kalah, seperti itu. Oh suku, dia bawa suku sekarang. Suku, betul, betul. Suku apa dengan suku apa contohnya Bunda? Biar tahu nih yang di live ini mereka nonton. Dari Ambon kan. Ambon sama mana? Jakarta kemarin sempat nazar di DS juga masalah itu, padahal orang tua ikhwannya ada. Nah, yang mendukung malah orang tua ikhwannya karena akhwatnya itu dari Ambon. Oh ya Allah, kasihan mesak kayak tenan ya Bu. Ya, terus. Nah sekarang ini daripada down, terus solusinya gimana biar dapat memecahkan itu? Gimana Bunda Liski? Memecahkan tadi masalah mentok di orang tua. Karena memang kalau orang tua itu keinginannya sepertinya memang susah untuk didiskusikan lagi seperti itu. Ya kita sebisa mungkin mencarikan
yang sesuai yang diinginkan orang tua tersebut. Tetap kita nggak putus asa. Apa nggak bisa di lobby? Jadi misalnya pilihannya itu, terus biro jodoh suruh si laki-laki atau si perempuan bawa lobby lagi orang tuamu. Nggak bisa kayak begitu. Pernah terjadi tak? Jadi ihwannya ini apakah saya diizinkan untuk bertemu langsung dengan orang tua si Ahwat supaya saya bisa menyampaikan dan bisa berkenalan seperti itu. Tapi ternyata karena dari kriteria itu sudah ditolak dan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada jalan melalui diskusi seperti itu. Jadi solusi kami tetap mencarikan gitu, karena kita punya tanggung jawabnya terhadap peserta. Jadi peserta tersebut masih kita ada rasa kasihan seperti itu. Akhirnya kita carikan, nanti insya Allah nanti ada jodohnya seperti itu. Oh, jadi tetap dicarikan yang lain, nggak pernah suruh perjuangkan begitu? Agak sulit kan memperjuangkan. Kayak di sinetron gitu loh, nggak ada kayak gitu ceritanya ya? Kecuali dengan dibawakan dengan setumpuk berlian, mungkin langsung setuju. Atau ada surat sakti ya? Nah, seperti itu kan. Surat sakti dari Pak Ustadz gitu ya, baru lolos itu. Bisa jadi seperti itu kan. Jadi butuh dukungan dari pihak lain sepertinya kan. Nah, jadi pernah juga saya pecahkan masalah itu, saya bawa surat sakti, jadi saya tulis surat gitu. Jadi untuk meloloskan ya, karena dia lewat biro jodoh gitu, atau kita jodohkan, saya kasih surat sakti gitu. Si Ahwat ini kan ya neko-neko mau timbang apa-apa gitu. Habis itu orang ini saya percaya, si laki-laki ini saya kasih surat sakti. Saya kirim kepada pihak perempuan itu untuk nimbang-nimbang. Nah, akhirnya dari surat sakti ini jadi pertimbangan gitu. Kalau memang ada yang mau kayak gitu ya bisa, namun orangnya saya percaya dulu. Baik, sambil kita terima telepon kalau gitu ya, silahkan siap-siap kalau ada lewat telepon dulu 0812-281-85131, bisa langsung telepon. Kalau enggak saya lemparkan ke Zoom ini. Ada Mas Maulana? Belum? Baik, sebentar saya baca dulu lewat. Wis. Ya Allah, ini jomblo sekarat semuanya komentarnya. Ustaz, bagaimana? Ini dari Dr. Muhammad Ramzi. Bagaimana cara menasihati orang tua yang mau nomor duakan agama dalam hal memilih istri untuk anak? Padahal orang tua anak sudah dinasihati oleh beberapa ustadz, namun mereka masih beranggapan agama seorang wanita bisa dibentuk sembari jalan setelah akad nikah. Mungkin orang tuanya maksudnya gini, kalau laki-laki posisinya pada laki-laki kan, dia masih bisa bina istri gitu loh. Sehingga kalau dia dapat yang standarnya di bawah laki-laki, mungkin agamanya ya biasa gitu, laki-laki masih bisa mendidik. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya. Jadi timbang-timbang lagi. Siapa tahu itu jodoh tapi tinggal berusaha untuk didik agama dia dengan baik saja. Baik, silakan lewat telepon langsung. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Khalifah di Jakarta. Siapa? Khalifah di Jakarta. Iya, Ustaz. Iya, silakan. Mau nanya kan, saya kan itu Ustaz ikut program taruh gitu lah ya. Taruh Nah, apa ini? Kita bikin grup kayak buat pengenalan masa 1-6 bulan Ustaz. Oh, Boleh ini nggak ya, Ustaz? ini Kayak gitu. sebentar, ini ada yang buat grup ta'aruf gitu ya. Terus bentuknya gimana? Kan waktu itu kebetulan di websitenya itu ada masalah, jadi kita nggak bisa chatting di situ. Ini Tapi chatting kemudian dengan ikhwannya langsung. Enggak Ustaz, jadi enggak, kan ada itunya, ada adminnya Ustaz. Ada admin orang ketiga berarti ya di situ. Terus Tapi kebetulan itu inboxnya itu nggak bisa dipakai buat pertanyaan gitu. terus Tapi dia firmannya langsung sama munador, bilang ke orang tua saya. Udah sih udah nazar Ustaz, alhamdulillah. Terus untuk sekarang kita bikin grup gitu Ustaz, di situ ada mahar saya.
Terus? Nah, Pak, itu boleh nggak sih Ustaz begitu? Enggak, ini sekarang sudah serius apa belum ini setelah nazar? Ustaz, nah besok rencananya Agustus kan mau khutbah tuh. Terus? Nah, di situ hukum tukar cincin tuh gimana Ustaz? Tukar cincin baiknya enggak? Enggak. Iya. Sama kalau misalkan jarak dari khutbah ke nikah, kira-kira berapa lama ya Ustaz? Soalnya kan kalau ada udur kuliah, niatnya setahun depan. Tapi Lama sekali tahun depan. Nanti saya tanya ibu Brojo Deni, nggak pernah mereka ngurus lama-lama. baiknya gimana Ustaz? Saya sendiri dari lamaran sampai nikah cuma seminggu. Oh. Soalnya saya gimana ya, takutnya ditinggal-tinggal. Enggak, apa alasannya nunda terlalu lama antara khitbah sampai ini nikah? Oh iya sih. Gitu ya Ustaz. Ih, kan apa mau ngurus-ngurus apa gitu loh. Apa mau ngurus baju pengantin, baju ini, mau jahit apa, jahit ini? Enggak sih Ustaz, emang kendalanya di kuliah aja. Oh, ini masih kuliah? Ya, Ya kalau misalnya nggak terganggu dengan kuliahnya ngapain ini? Nah ini buktinya aja kenapa cari jodoh pas lagi kuliah kalau gitu. Iya, pengen nikah nggak sih? iya pengen. Iya sudah kalau gitu. Oh ya udah. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Ya jasa kalau Pak. Assalamualaikum. Baik. Ibu-ibu berjodoh. Ini tadi ada kasus dia itu bentuk grup, ya grup. Ibu-ibu bentuk grup nggak antara pasangan yang dijodohkan tadi? Tidak ada kan, Ustaz. Bu Mauna ada nggak grup? Dulu pernah ya, tapi terus nggak maksimal kan. Nggak maksimal. Jadi berarti selama ini cuma lewat perantaraan ibu-ibu berarti? Iya. Ibu nggak pernah masukin dua orang ini di dalam satu grup untuk ngobrol gitu nanti temani oleh ibu-ibu? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, jadi aturan kita kayak gitu karena rawan. Jadi selama masa ta'aruf ini mereka itu nggak tahu nomor satu sama lainnya. Karena nanti kalau tahu nomor sampai tahu alamat, nanti akhirnya kita jadi sulit untuk mengurus mereka lagi gitu. Ya. Baik, sekarang saya buka lewat Zoom. Silakan, ada yang mau telepon? Assalamualaikum. Sebentar, ini dari apa nih? Zoom ini ya? Ya, silakan Zoom, monggo. Ya, Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oh ya Ustaz, begini, saya dari Sulawesi Barat. Ya. Silakan. Ingin saya tanyakan seperti ini, gimana hukum nikah online? Nikah online, kenapa kendalanya nikah online? Ceritanya begini, mungkin saya cerita dulu Ustaz ya. Ya mungkin. Ini satu kasus. Ibuan, ahwatnya, orang tuanya di daerah lain, Iya. ahwatnya juga di daerah lain, Iya. ibuannya juga di daerah lain. Jadi Iya. berjauhan tiga lokasi. Iya. Ibuannya ini karena orang tua atau wali terlalu jauh, Mhm. kita kalau bisa nikah online saja. Jadi ikhwannya di daerah lain, akhwatnya juga di lokasi lain, daerah lain, beda pulau lah. Terus walinya juga di pulau lain gitu. Nah itu diminta seperti itu. Nah orang tua ini sangat tidak setuju kalau metodenya begitu. Orang tua mana yang tidak setuju? Ya, Yang orang tua yang mana yang tidak setuju? orang tua ahwat. Iya, terus? Dia menginginkannya harusnya ikhwannya usahakan datang ke rumah ahwat begitu. Iya. Ke rumah walinya, bukan ke rumah ahwatnya, ke rumah walinya. Iya. Nah, apakah jika orang tua tidak setuju dengan alasan seperti itu, apakah dianggap menghalangi anaknya menikah? Sekarang bertanya. Kemudian Sudah? Kemudian ada lagi Ustaz. Kemudian jika misalnya karena hal itu akhirnya si Ahmad jadi down dan kemudian mungkin berpikir untuk tidak menikah lagi. Kira-kira bagaimana solusinya Ustaz? Pertanyaannya Nah, saya. si Ikhwan juga punya kendala untuk hadir di tempat wali. Iya.
Apa kendalanya sampai pingin nikah itu online? Yang kemarin saya dengar ceritanya itu begini Ustaz. Dia apa ya? Tidak berani melakukan perjalanan sendiri ke tempat wali dan tidak mungkin juga bersamaan dengan si ahwatnya, tidak mungkin. Enggak, Karena belum menikah. ini Jadi, karena masa pandemi itu alasannya atau karena alasan lain? sebelum pandemi Ustaz. Iya, sebelum pandemi kok. Kalau masalah dia saat pandemi kayak gini, ya mungkin saya jawab kayak gitu. Oh, silahkan. Ada uzur. Namun kalau bukan masa pandemi kayak ginilah. Saya kembali ke ini. Waktu normal Ustaz. Iya, waktu normal nih. Kira-kira lebih enak mana kita beli barang itu langsung lihat, ini kita lihat langsung, ataukah beli online kita masih cuma tahu spesifikasinya saja? Lebih enak mana? Hah? Lihat langsung. Iya kan? Tahu tipisnya barang gimana, tebalnya barang gimana. Itu nggak bisa lewat foto itu. Foto dia cuma gambarkan kayak gitu, spesifikasi cuma sebut, namun belum tentu sama. Gitu. Kalau alasannya tadi karena pandemi. Enggak, ini nikahnya ini resmi lewat KUA atau tidak? Begini rencananya waktu itu si Ivannya mendaftar sama-sama akan mendaftar di KUA rencananya. Nah nanti karena sekarang teknologinya ada video call, rencananya kalau bisa lewat video call gitu. Nah, itu ya secara hukum sah sih, tapi masa cuma pergi dari si laki-laki ini? Laki-laki ini kan ingin ngambil si perempuan ketika sudah nikah. Masa cuma pergi dari satu tempat ke tempat lain gitu? Itu saya dia masih pertimbangan gitu loh. Ini mau serius nikah atau tidak? Nah, gimana posisinya ini kalau misalnya... Kalau saya nggak sarankan dulu. Tidak setuju begitu, apa iya, itu bukan orang tua nggak lagi. Saya kalau jadi orang tuanya, saya juga bilang nggak setuju. Masa nggak sopan banget sih laki-laki? Bu, coba perhatikan orang tua mana yang mau anaknya diperlakukan kayak gitu coba. Masa sih laki-laki nggak mau datang langsung, terus lewat online saja gitu? Orang tua mana yang mau terima? Saya kalau punya putri, saya nggak akan bolehkan kayak gitu. Kan mau lihat langsung. Beda, dan saya akan tanya sama solusinya nggak pakai awatnya itu jangan cuma dengan kayaknya dia termakan dengan si laki-laki deh ini, banyak hubungan dengan si laki-laki banyak beri rayuan maut deh itu. Awat kan sifatnya lemah kayak gitu, sedikit dikasih ini saja, PHP aja sudah merasa seperti di langit-langit gitu, sudah terbang-terbang pikirannya, dikasih satu kata saja itu sudah down, sudah tertarik dia. Ini Ustaz minta tolong dihubungkan dengan biro jodohnya itu Ustaz nanti. Iya, insya Allah saya kasih nomor teleponnya ya, nanti biar diurus ini ya. Yang jelas saya nggak setuju. Kecuali tadi kalau ini saran dari KUA karena masa pandemi ya nggak masalah kalau KUA saran kayak gitu. Namun karena tadi ditanyakan ternyata kejadiannya sebelum pandemi ya, kenapa sampai terjadi online? Mana orang tua yang mau cuma online saja gitu? Saya kalau jadi orang tua si putri saya nggak mau. Kok nggak sopan banget gitu datang ke rumah aja minta putri saya gitu kan? Sudah ya, paham ya? Baik, syukur. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama perjodohan ini kita kan langsung pertemukan yang mau dijodohkan itu kan ibu-ibu? Iya, Pak. Kecuali saat ini lewat telepon, ya kan? Lewat WA call ya, video call. Iya. Namun kalau biasanya normalnya itu kan kita pertemukan langsung kan? Iya, itu saat order. Iya, karena beda, lihat yang asli dengan yang bukan itu beda. Kan ada kejadian gara-gara mungkin cuma kenalan lewat foto, lihat asli akhirnya nggak mau kan? Ada kejadian kayak gitu tau ibu-ibu? Sering terjadi seperti itu. Sering terjadi. Ternyata fotonya diedit. Nah, fotonya diedit. Tadi kayak saya terangkan barang itu ya, barang
Kita lihat langsung, saya datang ke toko, lihat langsung, oh ini saya puas nih, wah itu barang itu saya beli itu, oh ini warnanya ini kok pas banget ya, pink, ya, saya ambil. Lihat itu langsung dengan cuma dengar spesifikasi beda. Walaupun kita kalau bahas hukum itu beda lagi ya. Ini masalah kepuasan ketika orang itu melihat barang, ya, kepuasan melihat barang, dia itu senang, terus langsung dia sudah saya beli itu, yakin dia. Kalau online belum seperti itu. Sama juga dengan akad nikah online kayak tadi. Sambil saya tunggu telepon langsung yang mau masuk. Ya, sebentar saya lihat lewat YouTube lagi. Ustaz, buku apa yang jadi rekomendasi untuk jomblo yang mau belajar materi pernikahan? Juga buku apa rekomendasi untuk jomblo yang mau belajar materi parenting? Bisa satu paket di buku pendidikan Islam, pendidikan anak dalam Islam. Itu satu paket ada 2 bahasan ini ya. Judulnya Pendidikan Anak dalam Islam karya Syekh Dr. Nasi Ulwan. Ada telepon? Ya, silakan telepon langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Aisyah Ustaz. Di mana? Di Jakarta. Ya, silakan. Ya Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Iya. Jadi begini Ustaz, sebelumnya saya sudah pernah dilamar sama Ikhwan. Terus? Lalu lamaran tersebut batal Ustaz. Dikarenakan apa batal? Dikarenakan keegoisan masing-masing Ustaz, emosinya masih belum bisa dikontrol. Emosi si Ikhwan tadi belum bisa dikontrol. Iya Ustaz. Kok bisa sampai dia itu? Apa sebelum nikah aja sudah marah-marah gitu? Ya begitu Ustaz. Iya. Ya, terus problemnya lagi terus? Ya, lalu kita sempat udah membatalkan pernikahannya dan juga sudah diomongkan kedua belah pihak, orang tua kita juga. Ya, terus? Lalu saat ini sudah beberapa bulan dari setelah pembatalan lamarannya tersebut, dia dan laki-laki ini ingin meneruskan kembali Ustaz untuk lamaran yang sudah dibatalkan sebelumnya. Pihak keluarganya gimana? Mau juga gitu? Nah, dari pihak keluarganya si laki-laki tersebut, dari terkhusus ibunya, agak memberatkan hal ini Ustaz. Terus? Dikarenakan alasan orang tuanya tersebut, alasan ibunya tersebut merasa kecewa dengan keputusan yang saya ambil juga sebelumnya gitu. Iya. Ketika ingin balik ini, pertimbangannya apa dia pengen balik? Apakah dia sudah berubah? Terus dari sisi akhwat ini mau terima nggak? Dari sisi akhwatnya ingin menerima Ustaz. Kenapa ingin menerima? Karena akhwatnya tersebut menyesal karena ketika pada saat mengambil keputusan itu dilandaskan dengan emosi Ustaz gitu. Sekarang nggak emosi berarti? Iya Ustaz. Sekarang ketika terima berarti tidak emosi? Insya Allah enggak Ustaz, karena sudah beberapa bulan dan juga sudah dipertimbangkan kembali Ustaz gitu. Terus si Ikhwan sekarang keadaannya berubah nggak dari sifatnya atau karakternya yang dulu? Kalau dari perubahan yang dulu sudah mulai berubah Ustaz, namun Ikhwan ini menjadi takut untuk melangkah dikarenakan orang tuanya khusus ibunya ini tidak menyetujui Ustaz jika Ikhwan ingin kembali dengan si akhwat. Terus? Berarti kendalanya sekarang ini pada orang tuanya karena mau balik lagi dengan si akhwat ini berat, ya kan? Karena kemarin tuh sudah ditolak kok, ini istilahnya ya malu lah kita balik lagi gitu. Gitu kan? Terus si akhwat ini intinya ingin balik juga gitu ya? Ingin Ustaz, karena berdasarkan keputusan yang diambil secara emosi Ustaz gitu. Iya. Karena menurut dari orang tuanya si akhwat sendiri juga menyampaikan kalau keputusan itu atau permasalahan yang dihadapi pada saat itu sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik gitu.
Dan dari orang tua Ahwat sendiri juga menyampaikan mungkin saat terjadi pembatalan itu hikmah yang bisa diambil karena dari masing-masing pihaknya memang belum siap gitu. Cuma dari keluarga si laki-lakinya dan khusus ibunya ini Ustaz merasa tersinggung karena pada saat itu orang tua si laki-laki ini sempat untuk mempertahankan dan menemui si Ahwatnya. Tapi Ahwatnya masih belum bisa menerimanya gitu Ustaz. Ya, saran saya coba timbang-timbang lagi untuk lanjut. Dipertimbangkan kembali ya Ustaz. Iya, istiqoroh lagi saja. Ikhwan kembali. Lalu bagaimana untuk yang si ikhwannya Ustaz? Ikhwannya kenapa? Jadi dari yang saya dengar tadi, menurut Ustaz kan bisa dikomunikasikan dengan orang tua terlebih dahulu dan jika mentok bisa dilakukan dengan doa. Ya. Atau dipertimbangkan kembali si Ahwatnya ini pantas atau tidak diperjuangkan gitu Ustaz. Jadi solusinya pada si ikhwan nantinya dia juga istiqoroh, terus banyak doa, terus kembali tanyakan pada orang tuanya. Jika orang tuanya bilang tidak setuju, baiknya berhenti saja. Seperti itu ya Ustaz. Iya. Apa boleh diusahakan terlebih dahulu Ustaz? Iya, setelah istiqoroh, usahanya nanti setelah istiqoroh terus tanyakan pada orang tuanya, kan kuncinya pada orang tuanya si ikhwan. Iya kan? Jadi kalau ketika sudah istiqoroh banyak-banyak doa, terus usaha bicara dengan baik pada orang tua, ternyata juga nggak bisa-bisa, ya sudah, berarti memang belum jodohnya. Seperti itu ya Ustaz. Untuk yang dimaksudkan komunikasi dengan orang tuanya ini, usaha yang bisa dilakukan oleh si ikhwan bagaimana Ustaz? Iya, dia tergantung dia cara bicaranya, terus meyakinkan. Jadi dia harus bisa meyakinkan orang tua dan sebutkan keistimewaan si akhwat ini apa. Jangan cuma ngomong saja, namun nggak ada sisi istimewanya gitu. Jadi maksud perjuangkan di sini, saya sebab perjuangkan apa ya sebabnya ya? Ada istimewanya ya, emang. Kalau ada, sebutkan itu pada orang tua. Seperti itu ya Ustaz. Iya. Kalau enggak, nggak usah paksakan. Kalau enggak, nggak usah paksakan daripada konflik selanjutnya nanti. Seperti itu ya Ustaz. Iya. Dan harus pasrah pada takdir. Tadi sudah kita tekankan di awal, jodoh itu takdir. Paham ya? Harus yakini itu. Kalau nggak dapat yang ini, mudah-mudahan yang lain saya akan dapat ganti yang lebih baik gitu loh. Dan banyak yang sudah buktikan seperti itu. Makanya jangan sifatnya itu terlalu memaksakan saya harus dengan si A gitu loh. Tadi padahal itu belum ditakdirkan jodoh saya. Saya juga belum dapat keputusan pasti dia itu jodoh saya. Paham ya? Ya, meskipun si akhwatnya karena perasaan bersalahnya Ustaz itu karena sempat menolak. Iya, itu masalah lain. Pokoknya sekarang perjuangkan lagi, namun dengan cara tadi saya bilang laki-laki dan perempuan ini istiqoroh masing-masing lagi, timbang-timbang lagi seperti itu. Seperti itu ya Ustaz ya. Iya. Cukup. Baik. Allah ibarik. Iya. Baik, ibu-ibu, ketika si ikhwan sama akhwat itu sudah dijodohkan, selalu ada langsung jawaban mau lanjut atau nunggu berapa hari? Biasanya ada jawaban kan mereka beri. Kita sudah ta'arufkan, terus jawabannya itu langsung ketika itu atau nunggu berapa hari dulu ibu-ibu? Ya, dari BJ Rumah sendiri dalam proses nazar ini memang memberikan tenggang waktu untuk memberikan jawaban itu 2 hari saja, Tat. 2 hari. Ada nggak yang berikan langsung ketika ta'aruf langsung sudah selesai langsung berikan jawaban? Ya, tapi kalau memang mereka itu dalam ta'aruf itu sudah merasa saling cocok, biasanya diputuskan langsung di depan tim, Tat. Mereka langsung menyatakan bahwa akan lanjut dan tinggal membicarakan hari khitbah mereka. Dan Masya Allah, Masya mereka Allah. memang langsung memberikan jawaban di depan tim saat nador karena mereka sudah cocok. Seperti yang kemarin malam juga tim BC memandu untuk nador, mereka itu langsung juga mau menikah seperti itu. Masya Allah, Masya Allah.
Gitu ya, lihat para jomblo ya. Jadi ada yang langsung to the point ketika sudah ta'aruf langsung mau lanjut. Namun ada yang masih pertimbangan sampai 2 hari, nanti kami berikan waktu. Baik, lewat Zoom barangkali ada yang mau ini. Telepon silakan. Zoom. Ada via chat Ustaz. Via chat ya silakan. Via chat, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa yang kita lakukan jika orang tua tidak setuju dengan calon kita? Padahal calon kita itu baik dalam agama dan sudah semanhaj dengan kita. Apakah kita tetap harus menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua Ustaz? Di sini posisinya orang tua saya belum ngaji Ustaz, jazakallahu khair. Nah itu tadi pertanyaannya, apakah dia pantas diperjuangkan atau tidak. Kalau pantas diperjuangkan ya lanjut, terus lobby orang tua, sampaikan sisi istimewa dari yang calon kita gitu, sampaikan sehingga orang tua punya pertimbangan matang di situ. Orang tua kan cuma banyak pertimbangan dan mereka itu lebih makan asam garam dibanding kita, sehingga mereka berhak untuk pertimbangkan seperti itu gitu. Kita harus sadar juga. Sehingga kalau dalam kondisi ini saran saya lebih pada orang tua terus. Kemudian saya cocokkan dengan ini. Nanti orang tua akan satu waktu akan mentok juga, akhirnya dia setujui. Makanya perkuat dengan doa lagi kalau memang itu mesti diperjuangkan. Ya. Sekali lagi kalau itu mesti diperjuangkan, perkuat lagi dengan doa, insya Allah akan dimudahkan itu. Ya. Terus ada lagi? Lewat chat lagi silakan. Ibu Tuti Sebentar ya, ini ada terkait dengan biro jodoh yang sesuai dengan syariat itu bagaimana Ustaz? Kemudian dalam kondisi pandemik seperti ini, karena social distancing, apakah boleh ta'aruf via menggunakan salah satu aplikasi media sosial seperti Zoom misalnya, yang mana tetap didampingi oleh mahram? Kalau kami dari Biro Jodoh Rumah Iso, kita pakai cara seperti itu saat ini. Sebelumnya kita masih pertimbangan karena agak rawan, namun setelah saya timbang-timbang, saya putuskan pakai Zoom. Pernah kita ta'aruf, namun karena kendala sinyal agak sulit kalau untuk Zoom, maka kita ganti dengan WhatsApp sekarang. WhatsApp call, jadi lewat video call langsung bisa berada satu kali telepon, ada 4 layar di situ. Alhamdulillah pernah dilakukan dan ini yang berlangsung saat ini, kemudian ditemani oleh mahramnya juga. Kita ada tim, kemudian mereka yang telepon tadi ditemani oleh mahram. Jadi ada si perempuan dengan ibunya atau bapaknya, terus si laki-laki juga dengan keluarganya gitu. Sempat seperti itu, ada didampingi keluarga. Jadi saran saya seperti itu. Apakah ada seperti biodata atau CV sebelumnya, kemudian saling tukar antara akhwat dan ikhwan? Kemudian dalam pertemuan tersebut, apakah kemudian misalnya si akhwat memakai cadar, apakah diharuskan untuk membuka cadarnya sehingga ikhwan tersebut melihat si akhwat, walaupun nanti di ujung tidak jadi, misalnya tidak jadi lanjut? Tentang masalah membuka cadarnya belum dulu, karena tunggu kepastian. Kalau dia bilang saya nggak srek ya nggak boleh lanjut, nggak boleh sampai buka cadar. Kita nggak mudah-mudahin. Sama seperti kita ta'arufkan offline juga. Offline itu ketika ta'aruf ketemu nggak boleh juga. Dia minta buka cadar, kita nggak bebasin. Nggak boleh. Pastikan dulu, ini mau lanjut nggak? Maka ada kemungkinan mungkin 80% gitu dia mau lanjut ya. Sreknya nanti kalau lihat wajah baru dia putuskan lagi. Nah itu baru kita mau. Namun kalau dari pencocokan data saja sudah nggak cocok ya nggak kita lanjutin. Adapun tadi data, iya data ini perlu. Data untuk mencocokkan tadi ya, kayak sekufu, strata sosial, ada pendidikan. Nah ini butuh sekali data ini. Namun kita sekali lagi kalau di Biro Jodoh Rumah Iso itu ada persetujuan orang tua, sehingga data yang masuk memang benar-benar valid, nggak boleh sembarangan. Kecuali ada kasus kemarin yang ada yang ikhwan yang kena masalah juga. Alhamdulillah kita tahu dia itu bohong ya, karena ada dia punya kasus macam-macam di tempat lain. Akhirnya terbongkar juga dan kita memang nggak mengurus, dan memang nggak mengurus orang ini ya, karena sempat masalah juga dengan data ataupun ketika proses ta'arufnya. Jadi data ada, data harus diisi valid ya, sampai kita tanya itu, saya susun ini sendiri ya, saya yang susun biodatanya sendiri ya. Jadi ada kriteria formulir yang mereka harus isi, saya yang buat form itu. Di antara itu ada kriteria calon, dia ngaji di mana, ustadznya siapa,
sampai pada saya buat ada pertanyaan tentang akidah terakhir itu. Penilaian dia tentang akidah sama bid'ah itu bagaimana. Itu akan ketahuan kan kualitas agama seorang itu seperti apa. Jadi seperti itu. Ada lagi chat? Nah, Ustaz. Ya. Banyak Ustaz. Atau telepon ada? Ya. Lewat audio ada sebentar. Silakan Ibu Titin Suhaitin. Ya, Ibu Titin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Titin. Apa Ustaz? Ya. Agak sedikit keluar. Ini kan dulu ada perjodohan gitu Ustaz. Ya. Dan sudah hasil. Ya. Tapi setelah selang berapa tahun itu si akhwatnya ini ingin meminta perceraian gitu loh Ustaz. Kenapa? Alasannya? Dengan kok alasannya terbesarnya ekonominya Ustaz. Terus? Padahal sebelumnya itu sudah diberitahu bahwa calon suaminya itu seorang petani dan penghasilannya kan nggak bisa tiap bulan gitu Ustaz. Iya, terus? Petani kan ada jangka waktunya. Nah, tadinya akhwatnya ini menyanggupi menerima si Ikhwan. Terus? Setelah berjalan beberapa tahun dan memiliki satu anak, Terus? geram. Akhirnya nuntut cerai pokoknya gara-gara masalah ekonomi. Ya, Nah, betul. Salah satunya, Ustaz. masalahnya kompleks itu Bu. Jadi sebenarnya bukan faktor karena itu saja. Kualitas agama istri juga bisa kita kritisi dan bagaimana dia memiliki sifat qanaah juga jadi masalah. Mungkin juga hasadnya banyak dengan tetangga kanan kiri juga. Problemnya banyak di situ. Jadi bukan hanya apa? Kan anaknya sekolah masih TK tapi jauh dari rumah gitu loh Ustaz. Iya, terus? Jadi ini istrinya itu minta disekolahkan sama suaminya. Iya. Dipondokin gitu loh Ustaz. Iya, Jadi terus? istrinya ini mondok. Iya. Yaitu mondok menuntut setiap bulan sekian gitu minta materinya. Iya. Nah, sang suami kan awal-awal menyanggupi, tapi karena kondisi sekarang kan memang sedang pandemi gini kena dampaknya lah Ustaz. Iya. Dan nggak bisa gitu Ustaz. Sang suami memutuskan udah nggak bisa melanjutkan untuk memondokkan sang istri gitu. Sekolah buat mondok. Iya. Berhenti dulu. Nah ini si istri nggak terima gitu loh Ustaz. Bilangnya nggak boleh belajar atau lah ini kan maksudnya. Jadi si istri ini nggak melakukan tugasnya sebagai seorang istri loh Ustaz. Ya salahnya ini pada istri nih, saya kritisi ini pada istri. Iya, istrinya yang salah. Iya, kurang terima, kurang qanaah, tidak memahami kondisi gitu. Bukan pada suaminya keadaannya kayak gitu harusnya sudah diketahui dan dia setiap terima. Pasti saya yakin suami tetap penuhi nafkah, namun nafkah wajib. Nafkah wajib itu bukan masalah perhiasan, bukan masalah handphone, bukan masalah kuota internet, bukan masalah wifi. Ya, nafkah wajib itu pada kebutuhan pokok. Masalahnya si Ikhwan ini berat sama anaknya Ustaz. Nah, itu masalah lainnya. Yang jelas saya kasih saran, coba timbang-timbang lagi. Kuncinya itu pada si akhwat ini. Si akhwatnya tetap ketat gimana ya Ustaz? Iya, intinya saya cuma kasih saran nih. Kalau pertanyaan kayak gini, saran ini Bu ya. Jadi saya nggak bisa putuskan. Saran. Jadi saya bukan hakim mau ceraikan gitu, nggak bisa Bu. Kita nggak boleh kayak begitu kalau kasih jawaban. Saya selalu kasih jawaban, tetap lanjut. Namun si perempuan ini yang nanti timbang-timbang gitu. Maksudnya dia harus sadar diri gitu. Kalau nggak bisa lagi dia sadar seperti itu ya bisa jadi pertimbangan untuk laki-laki untuk menceraikan. Jadi apa solusi cerai itu? Saya nggak pernah kasih solusi cerai. Saya nggak pernah kasih solusi cerai kalau dalam masalah pernikahan. Iya. Kalau sudah mentok nggak bisa lagi baru. Gitu ya. Baik. Ya, itulah pentingnya kalau di dalam masalah perjodohan itu ada kita cocokkan dari sisi ekonomi itu
Faktornya di sini ya. Kadang ada problem laki-laki sama perempuan kurang cocok dalam masalah ekonomi, ya bisa terjadi kasus kayak begini nantinya. Awal mungkin mau nerima, namun belum tentu. Ya. Belum tentu setelah itu dia terima lagi gitu loh. Ya. Baik. Sebentar saya terima telepon lagi dulu. Telepon ada? Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Anak Ikhwan dari Jambi, Ustaz. Iya, silakan. Nama siapa? Ikhwan. Ikhwan, nama Ikhwan ya. Taib, silakan. Jadi gini Ustaz, saya kan sedang ta'aruf. Iya. Dan juga dari setelah kami ta'aruf, kami sudah nazar juga. Dan dari Ana dan dari si akhwat itu berencana ingin melanjutkan. Iya, terus? Karena kami juga sudah, semanhat juga. Iya, terus? Tapi dari keluarga besar itu tidak setuju, Ustaz. Dan alasannya itu sebenarnya agak klasik ya, masalah jarak gitu, Ustaz. Satu Kalau jaraknya di mana? Satunya di mana? Mungkin ya. Yang satu jaraknya di mana? Yang satunya di mana tempatnya? Sebenarnya cuma antar kota aja, Ustaz. Ya, antar kota, apa problemnya? Itulah masalahnya, Ustaz. Kalau Ya, dari terus? segi agama sudah saya jelaskan. Tapi dari cuma antar kota kan udah berkali-kali saya jelaskan, tapi alasan orang tua itu katanya susah dikunjungi atau susah bersilaturahmi dan lain-lain jika ada masalah keluarga kayak gitu, Ustaz. Kamu ini si laki-laki sama perempuan ini mau perjuangkan terus? Sampai sekarang kami masih menjelaskan dengan keluarga. Ya, sebisa mungkin dijelaskan, mudah-mudahan ada jalan keluar. Kalau tidak ada, saran saya tidak dilanjutkan. Karena Apakah tidak masalah menolak yang bagus agamanya gitu, Ustaz? ini bukan masalah menolak yang bagus agamanya, ini masalah keluarga ya di sini. Iya. Iya. Karena menyatukan di sini bukan hanya menyatukan laki-laki perempuan. Yang dimaksudkan tadi menolak yang bagus agamanya ini wali yang masalah kalau dia tolak yang bagus agamanya, walinya yang masalah. Nah, bagi si laki-laki dan perempuan enggak. Maka saran saya nggak usah paksakan kalau memang nggak ini, ujung-ujungnya mentok sudah nggak bisa lanjut lagi gitu loh. Iya, Ustaz. Iya. Paham ya? Ya, insyaallah, Iya, Ustaz. insyaallah. Terus perjuangkan, banyak doa, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Amin. Iya. Syukran, Ustaz. Baik, kalau ada yang ingin menghubungi Biro Jodoh Rumaiso, ada di kolom komentar YouTube, situ ada di WA Biro Jodoh Rumaiso di 0822 4274 kali 33. 0822 4274 kali 33. Ibu-ibu Biro Jodoh, yang biodata yang diisi itu dalam bentuk apa saja? Yang dikirim oleh PDF? itu dalam bentuk PDF, Ustaz. Terus mereka isi, kirim dalam bentuk PDF lagi atau mereka kirim pos? Yang bentuk PDF diisi, kemudian dikembalikan dalam bentuk PDF lagi, tapi juga ada yang manual karena kebanyakan juga ada yang kesulitan untuk mengeditnya seperti itu. Kami kasihkan dengan yang manual. Ya, ada yang manual dalam, ada lewat WA, ada lewat Word juga ya. Iya, Kak. Iya. Baik, Ustadz mau tanya, kalau ibu si Ikhwan minta akhwat untuk buka cadar setelah menikah dikarenakan ibu si Ikhwan tidak suka calon anaknya bercadar, minta solusinya Ustadz. Saran saya, kalau memang yakini cadar tidak wajib, maka pertimbangkan untuk pakai cadar tadi. Ya, lebih nanti saat dia keluar saja, tidak di hadapan orang tua atau tidak di saat di rumah dekat dengan orang tua, dia buka biar tidak terjadi konflik yang besar selanjutnya. Baik, lewat Zoom silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Jadi, Ana mau ceritakan sebentar ya, Ustaz. Mungkin nggak panjang-panjang biar nanti saya jawab yang lainnya. To the point aja. Ya, Ustaz. Iya. Ana sudah nazar dengan seorang ikhwan. Iya. Nah, setelah nazar,
4 hari setelah nazar dia mengatakan bahwasanya dia tidak bisa lanjut karena suatu hal. Tapi anak belum tahu sebabnya kenapa. Dan beberapa hari ini si Iwan ini nge-WA lagi lewat HP ibu bahwasanya beliau itu mau lanjut lagi. Setelah anak tanya kenapa sebab memutuskan untuk tidak lanjut kemarin, katanya karena orang tua itu maunya kakak duluan yang menikah daripada dia. Iya, Dan terus. sekarang orang tuanya sudah mengizinkan dia untuk lanjut gitu. Iya. Setelah anak pikir lagi, maka anak putuskan untuk lanjut. Akan tetapi Ustaz, setelah anak istikharah, anak mimpi yang intinya kurang bagus tentang dia. Menurut Ustaz, apakah itu jawaban dari istikharah atau bagaimana Ustaz? Apa mimpinya, apa sampai bilang itu nggak bagus? Kan belum. Anak mimpi, anak wallah. Apa mimpinya? Diceritakan tidak Ustaz? Iya, mimpinya apa? Seperti apa mimpinya? Mimpi jelek gitu? Mimpinya anak, iya Ustaz. Belum tentu juga ya dengan mimpi ya. Karena jawaban istikharah itu bukan dengan mimpi, nggak harus dengan mimpi. Jadi kalau memang itu jodoh dia, ya dia akan dipermudah setelah itu, setelah dia istikharah tadi. Namun kalau itu bukan jodohnya, dipersulit. Gitu. Dari pihak dari ibu juga seperti kurang setuju Ustaz. Kenapa? Dan untuk karena pekerjaan dia Pekerjaannya apa? polisi Ustaz, karena kata Layarnya itu. temen kalau polisi itu istri itu juga punya organisasi, Iya, sedangkan terus. untuk wanita bicara agak sulit. Iya, terus. Jadi ibu mempertimbangkan dari situ Ustaz. Ya coba timbang-timbang lagi, intinya lobby ke orang tua baik-baik kalau memang jadi jawabannya bukan dari mimpi sebenarnya ya. Kalau memang itu baik ya akan dipermudah setelah itu. Namun kalau itu memang dari istikharah itu bukan jodoh yang terbaik, dipersulit nanti untuk selanjutnya. Jawabannya seperti itu sebenarnya, bukan dari mimpi. Gitu cukup? Gitu Ustaz. Iya. Ya insya Allah. Baik. Syukran Ustaz. Ya, baik, lewat Zoom ada lewat chat lagi silakan. Ada Ustaz. Iya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana kalau ada ikhwan yang datang ingin menikahi akhwat, namun keduanya masih berstatus mahasiswa sehingga tidak direstui oleh orang tua keduanya. Namun orang tua si ikhwan sudah seret dengan fulana, tapi akan direstui kalau si ikhwan sudah lulus dan bekerja. Pertanyaannya, fulan dan fulana ini masih lama lulus kuliah. Salahkah kalau ta'aruf itu terus berlanjut melalui perantara orang tua keduanya, dan berapa lama dibolehkan masa ta'aruf? Ini saya tidak setuju karena terlalu lama, fitnahnya terlalu besar. Saran saya diputusin dulu hubungan di antara keduanya, nggak boleh lanjut dulu. Si ikhwan jalan sendiri, si akhwat jalan sendiri. Jangan putuskan dari masih nikah nanti 4 tahun lagi. Wah, terlalu lama. Ini sebenarnya salah si akhwat dan si ikhwan yang terlalu terburu-buru nikah padahal orang tua belum setuju dalam hal ini gitu. Jadi ditimbang baik-baik, baiknya di off-kan hubungan yang ada, tidak dilanjutin dulu. Nanti kalau memang jodoh nanti bisa balik lagi ketika sudah pastikan sudah lulus masing-masing, kemudian balik. Kalau enggak saling bebas gitu, itu lebih aman. Sehingga nanti kalau kedepannya itu dapat jodoh yang baik sebagai si ikhwan, ya dia bisa cari lagi. Yang akhwat juga demikian. Jangan bergantung dengan jodoh saat ini, jangan pandang saat ini loh. Karena bisa jadi dia berubah juga nanti 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan berubah. Dan si ikhwan mungkin jadi lebih baik, dia bisa dapat yang lebih baik daripada si akhwat sekarang. Jadi timbang-timbang lagi. Satu lagi lewat chat silakan. Baik, yang lewat chat ya Ustaz, yang Iya. lewat chat. Assalamualaikum Ustadz, Ana Waalaikumsalam. fresh graduation, bagaimana caranya untuk memberikan pengertian kepada orang tua agar mereka mengizinkan Ana untuk menikah? Karena orang tua ingin Ana untuk lanjut kuliah, tetapi Ana sudah tidak ingin lanjut
mendapatkan studi karena fitnah di lapangan sangat besar. Terlebih anak ambil jurusan keperawatan. Anak tidak bisa jika anak harus menyentuh pasien non mahram di lapangan nanti. Bagaimana caranya agar ortu mengizinkan kepada anak untuk menikah dan ridho anak tidak lanjutkan kuliah? Jazakallah khair. Yakinkan pada orang tua, gimana ngobrolnya pada orang tua, yakinkan saya itu butuh nikah, saya sudah punya calon, atau saya ingin ada calon sehingga saya selamat agama saya gitu, lebih sempurna agama saya. Harus ada bentuk meyakinkan kayak gini pada orang tua gitu. Ya, jangan cuma pasrah saja. Ya sudah, kalau nggak jadi ya sudah. Kalau memang yakin kalau dengan menikah lebih besar maslahatnya, harus lebih pada orang tua. Seperti orang tua butuh ini aja, kita bicara gitu loh. Ya, kebanyakan orang tua tuh butuh kita bicara. Awalnya dia nggak paham, orang tua nggak paham. Orang tua mungkin ada yang juga mikirnya kita kerja dulu, mapan dulu. Namun ketika kita beritahu baik-baik, ya kasih tahu keinginan kita, motivasi besar kita untuk menikah, akhirnya mereka setuju. Gitu. Jadi tolong ditimbang-timbang seperti itu ya. Baik, ada yang telepon? Sebentar, saya lewat telepon dulu ke Radio DS. Ada? Ya, silakan yang telepon dulu. Halo. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Gifari di Utara lagi. Dengan siapa? Gifari. Iya, silahkan. Ya, selamat malam Ustaz. Ya, waalaikumsalam Saya warahmatullahi ingin wabarakatuh. bertanya bagaimana cara menasihati orang tua yang menomorsekiankan masalah agama dan hanya membahas masalah suku dan juga masalah orang tuanya. Dimana lebih dari itu, pertimbangan orang tua menolak usulan calon saya adalah karena ibu dari calon saya adalah tidak satu suku atau sukunya lain, beda suku, dan juga karakter ibunya itu yang lebih menonjol dibandingkan bapaknya dalam hal memimpin rumah tangga. Lebih dari itu juga yang calon dari ibu saya itu, dia itu selebgram misalnya, suka dan lain sebagainya. Jadinya saya keduanya belum nutup dengan maksimal sesuai syariat Islam, dan juga background keluarganya Islamnya kurang gitu. Jadi mentoknya itu pada siapa ini tadi? Calon si Mentoknya usulan anak sama usulan orang tua anak yang beda ini Ustaz. Belum satu gitu Ustaz. Anak mengusulkan yang background agamanya bagus dengan sering ikut kajian, tapi orang tua beda. Setuju kalau ada yang selebgram tadi. Kurang, dan juga Halo. Sudah cukup? Ya. halo, iya Ustaz. Ya. Saran saya tetap lebih pada orang tua, karena tetap memprioritaskan bagus agamanya lebih bagus gitu. Jangan kalah untuk hal ini. Artinya perjuangkan itu dan terus bicara baik pada orang tua. Saran saya sekali-sekali sogok ibu. Sogok untuk kebaikan, kasih ibu hadiah gitu loh. Kamu sudah pernah kasih hadiah belum sama ibu? Halo? Sudah Ustaz, masuk. Kasih lagi. Kasih sarung kayak, kasih apa kayak, gamis kayak gitu. Nah, ya, bahkan Ana sudah sempat dalam tanda kutip Ana mengadakan kajian yang istilahnya supaya menasihati Jangan. orang tua Ana untuk bisa memilih yang membaguskan agama. Gak cukup itu. Masih saja Ustaz. Gak cukup itu. Masih memprioritaskan backgroundnya. Iya, ini kayaknya harus kasih dunia pada orang tua, kasih sesuatu hadiah gitu spesial untuk dia biar hatinya luluh dulu. Coba ya. Ini tadi saya belum berikan, ya, saya belum berikan jawaban seperti itu. Baik. Ini ada lagi, ini nanti kaitannya dengan biro jodoh nih. Ustadz, anak umur 30 tapi masih jomblo. Adakah jodohku di sini ya? Ya, wallahu a'lam. Ibu-ibu, ada umur berapa aja? Yang paling tua umur berapa kemarin? Kemarin yang paling tua ada yang 70 dan 70 tahun. Enggak, kalau laki-laki 30 tahun masih banyak enggak yang cari jodoh? kalau untuk yang jomblo 30 tahun banyak sekali dan Laki-laki 35. 30-35 banyak. Iya. Itu kenapa belum nikah-nikah? Untuk akhwatnya juga 34, 35 banyak yang belum menikah
Kalau akhwat belum menikah kenapa, Bu? 34 35. Kalau yang untuk awalnya biasanya itu terkait pendidikannya. Pendidikannya kadang terlalu tinggi, kemudian mereka harus juga mendapatkan yang sesuai dengan pendidikan mereka seperti itu. Susah juga ya. Yang memang karena latar belakang ekonomi juga dan ituannya juga terlalu memilih gitu. Jadi banyak juga sih awat-awat yang ditolak seperti itu kan. Berarti ada yang lama menikah itu karena dia sendiri yang banyak menolak akhwat gitu ya. Iya. Ada. Nah, itu kayaknya bahasan kita pekan depan nanti tentang jomblo sekarat aja, Bu, kita bahas. Oh iya. 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 Biar jomblo-jomblo sekarat ini segera dapat jodoh, kayaknya pekan depan kita bahas tentang jomblo sekarat aja ya. Iya. Yang tadi dia sebenarnya bisa dapat sih, tapi terlalu banyak milih-milih yang terlalu macam-macam gitu. Yang ada sudah dapat jodoh yang pas, dia sendiri nggak mau. Ada yang agamanya sudah bagus, cantiknya juga sudah lumayan, juga nggak mau. Nah, ini kita harus ini, Bu, pecahkan masalah itu lagi ya. Jadi yang dengar malam ini ikuti lagi pekan depan insya Allah malam Sabtu ya, kita bahas tentang tema jomblo sekarat. Maksudnya apa? Jomblonya itu nggak dapat jodoh karena salah dia sendiri, terlalu banyak ini, akhirnya sampai berapa kali ta'aruf gagal terus karena salahnya dia ya. Mudah-mudahan dengan ini nanti bisa memecahkan masalah yang kita bahas juga pada kesempatan malam hari ini. Baik, itu saja barangkali yang kami bahas ya untuk masalah perjodohan. Sebenarnya banyak sekali yang ngantri untuk mau bertanya, namun waktunya memang terbatas. Ini sudah 21/4 ini, dan yang menelpon juga pada ngantri. Di YouTube juga terlalu banyak komen ini di sini. Saya belum bisa jawab ya komentar-komentar yang ada, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Mudah-mudahan dengan materi yang tadi sudah sedikit terpecahkan masalah-masalah yang ada. Cuma masalah individu yang belum menikah ini nanti pekan depan insya Allah kita kaji di jam yang sama biiznillah. Demikian, besok pagi insya Allah ada kajian fikih muamalah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer dengan tema hadiah promosi dan hadiah komersil. Nanti dibuka buku Harta Haram Muamalat Kontemporer bahas itu. Sedangkan besok itu kajian remaja tetap berlanjut dengan tema hukum prank. Karena sekarang ini orang-orang banyak membuat prank-prank kayak gini, kita akan bahas besok insya Allah terkait dengan hadis nomor 26, mengganggu muslim yang lain. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kami ucapkan terima kasih untuk semua dari rekan-rekan RTVC, Zoom Kobar juga yang menyiarkan malam ini, Kobar Islamic Academy, dan juga yang menonton lewat YouTube. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Yang belum dapat jodoh, segera Allah mudahkan jodohnya dan diberi jodoh yang terbaik. Yang lagi memperjuangkan jodohnya juga, mudah-mudahan perjuangannya terus tanpa pernah kenal lelah, dan Allah berikan sesuai dengan yang diinginkan dan beri terbaik untuk jodoh tersebut. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk semua urusan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.